Lembaga pemasyarakatan adalah tempat di mana seorang narapidana menjalani vonis hukuman yang telah diputuskan. Akhirnya, dinding penjara memisahkan narapidana dari kehidupan luar dengan segala keterbatasannya. Hidup sebagai narapidana pasti tidak pernah diharapkan, bahkan oleh seorang penjahat sekalipun. Akan tetapi, karena terlibat sebuah kasus hukum, seseorang bisa mengalami sebuah titik balik dalam kehidupannya. Dari seorang yang bebas merdeka, menjadi pesakitan yang harus merasakan dinginnya lantai penjara. Bukan isapan jempol belaka, penjara mempunyai dua sisi yang berbeda, di mana seorang napi bisa menemukan jati diri, tapi bisa juga kehilangan rasa kemanusiaannya, hingga kemudian menjelma menjadi kriminal sejati. Mengapa demikian? Karena banyak fakta dan cerita di balik jeruji penjara yang masih menjadi rahasia dan tabu untuk dibicarakan. Selamat malam, saya Aryo Widiardi. Sesungguhnya tidak seorang pun yang ingin hidup di balik jeruji besi. Karena hidup di balik penjara, kebebasan kita dirampas. Segala sesuatu yang kita kerjakan diawasi bahkan dibatasi. Malam hari ini Benang Merah akan mengungkap kisah-kisah di balik penjara langsung dari orang-orang yang pernah menjalani dinginnya bui penjara. Sudah hadir sejumlah narasumber kami malam hari ini. Yang pertama ada Mas Ahmad Taufik. Ia adalah jurnalis yang juga pernah di penjara, teman-teman narapidana. Selamat malam, Mas Ahmad Taufik. Kemudian yang di tengah ada Pak Wahidin, ini adalah Dirianta Basan Barang dari Ditjenpas Kemenkumham. Selamat malam, Pak Wahidin. Selamat malam. Dan yang terakhir Pak Syarifudin Umar, ini adalah mantan hakim yang juga pernah merasakan dinginnya penjara. Selamat malam, Pak Syarifudin Umar. Selamat malam. Saya mau ke Mas Ahmad Taufik dulu. Kenapa Anda di penjara, Mas Ahmad Taufik? Saya di penjara karena pada waktu itu menerbitkan namanya Buletin Independen. Buletin Independen yaitu kritik terhadap pemerintah. Pada waktu itu pemerintah Soeharto sekitar waktu itu sempat terbit 12 edisi lah pada tahun 94 sampai 95. Pada ke-12 edisi dah saya ditangkap ya kan. 2 bulan di mana di Polda 58 hari lah tepatnya. Kemudian di Cipinang di Salemba dulu 1 tahun sampai menunggu vonis Mahkamah Agung sampai kasasi. Saya mau beralih sebentar ke Pak Syarifudin. Kalau Pak Syarifudin, kenapa Anda di penjara, Pak? Jadi terlepas dengan judul benang merah yang terjadi terhadap diri saya itu adalah rekayasa kasus dan untuk mengkriminalisasi saya selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sekaligus tindakan KPK dengan penuh konspirasi jahat, bagaimana saya harus dimatikan dimatikan karakter saya sebagai seorang hakim. Baik, singkat kata Anda divonis berapa lama, Pak Syarifudin? Tuntutan yang tertinggi pada zamannya, karena memang sejak awal saya melakukan perlawanan akibat rekayasa kasus yang dilakukan oleh KPK. Tuntutan yang paling tertinggi adalah saya pada zaman itu 20 tahun. 20 tahun? 20 tahun. Vonisnya jatuh? Vonisnya jatuh meskipun bertentangan dengan fakta hukum, tapi karena pembentukan opini sedemikian rupa dari kalangan media, maka jatuhlah putusan 4 tahun. Dan saya jalani kurang lebih 2 tahun. Itu pun sebenarnya saya harus jalani 4 tahun. Tetapi dipaksa oleh lapas. Semua tahanan itu maunya keluar cepat, tapi kalau saya tidak. Sesuai putusan biarlah saya jalani, ikhlas menjalani, nanti Tuhan juga yang mempertemukan. Jadi Anda jalani 2 tahun atau 4 tahun, Pak Syarifudin? Kurang 2 tahun. Kurang 2 tahun, baik. Oke, nanti kita akan eksplor lebih jauh. Saya mau ke Pak Wahidin dulu. Pak Wahidin, sebenarnya apa sih fungsi dari lembaga pemasyarakatan itu? Terima kasih, ini pertanyaan yang luar biasa bagi kami bahwa untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa lembaga pemasyarakatan itu berfungsi ganda. Yang pertama itu memberi perlindungan kepada masyarakat bahwa orang-orang yang dianggap dalam tanda petik dianggap tidak sepaham dengan lingkungan masyarakatnya, itu dianggap melanggar hukum, ditempatkan di tempat kami. Di sisi lain,
tentu saja karena dia dianggap tidak sepaham dengan masyarakat, tentu kita akan memberdayakan mereka supaya sepaham dengan keadaan di masyarakat. Jadi fungsinya itu, melindungi masyarakat dan memberdayakan warga binaan kami itu supaya sesuai dengan pandangan yang ada di lingkungannya. Sejauh ini itu sudah berhasil belum? Ya kalau dibilangin berhasil, tentu kalau kami di dalam yang mengatakannya berhasil. Karena komponennya adalah tingkat residivisnya rendah. Tetapi kita juga menyadari betul bahwa keinginan masyarakat lebih dari itu. Lebih dari itu tuh dalam arti bahwa sudah tidak ada lagi apa, sudah ada lagi apa, dan mungkin semua warga binaan yang keluar itu bisa punya pekerjaan, bisa mengabdi, bisa sesuai dengan apa harapan masyarakat. Harapan masyarakat kan cukup tinggi, tapi fakta ternyata masih ada. Jadi keberhasilannya, kalau kami mengatakannya berhasil, kalau kita mengatakan tidak berhasil, ya saya tentu saja harus keluar dong dari lingkungan itu supaya orang lain bisa menggantikan supaya berhasil kan. Lalu bagaimanakah detil dari kehidupan di penjara? Benang Merah akan mengungkap ya cerita dari orang-orang yang pernah merasakan bagaimana hidup di penjara selama bertahun-tahun. Kami akan ungkap saat lagi, tetap di Benang Merah. Anda kembali bersama Benang Merah. Saya mau ke Pak Syarifudin. Pak Syarifudin, mungkin bisa cerita sedikit bagaimana minggu-minggu pertama Anda di dalam penjara. Seperti apa Anda menjalani? Jadi pengalaman setelah minggu-minggu pertama, ya mungkin juga dirasakan dengan sahabat-sahabat yang lain, bahwa kalau memang tidak siap mental, memang sangat luar biasa tekanan batin yang terjadi jika memang pertentangan batin itu dengan perbuatan memang tidak sejalan. Artinya saya karena rekayasa kasus tetap mengikhlaskan dan mengembalikan kepada Allah bahwa inilah jalan yang telah ditentukan semuanya. Dan saya menyampaikan kepada keluarga, sabar ikuti perkembangan dan tetap suamimu ini bukan sebagai seorang koruptor, bukan karena menerima suap. Segala sesuatunya nanti kita lihat pada fakta persidangan. Itulah yang pertama saya sampaikan dulu kepada keluarga. Di sisi lain pada saat saya masuk, alhamdulillah, saya kayaknya dijemput sebagai seorang panglima perang. Kenapa? Mungkin orang-orang yang pernah saya hukum, karena saya pertama masuk itu di Rutan Cipinang. Baik dari perkara-perkara narkoba yang sering saya hukum pada waktu saya bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka pada datang menjemput. Ya, mereka masih kenal dengan Anda? Mereka masih kenal. Bahkan kalau ada apa-apa terjadi, Pak, di sini kami siap untuk membela Bapak. Alhamdulillah saya bilang, memang ada apa harus saya dibela di sini? Katanya banyak yang ada yang dipukul. Dan itu baru saya lihat setelah saya di Bandung. Tapi pada waktu di Rutan Cipinang, saya begitu masuk, itu ada register administrasi, diambillah gambar apa segala macam, foto, ya kan. Barulah kita ditanya kasusnya masalah apa, kita sampaikan, dan dibawa pada suatu kamar tertentu. Disitulah kita harus tinggal di Hotel Prodeo tanpa bayar di situ. Baik, kalau Mas Ahmad Taufik, gimana minggu-minggu pertamanya di penjara? Ya pertama tentunya kan di Polda ya, kalau saya kan masuk Polda dulu pertama. Kalau pertanyaannya di Polda tentu nggak enak pertama, karena saya pertama nggak boleh dibesuk, keluarga nggak boleh datang, awal-awal seperti itu kan. Nah, kemudian sempat dimasukin ke ya ruangan kecil, memang 13 orang waktu itu malam-malam ya kan. Ya awal-awal ya sangat nggak enak gitu kan. Ya makan harus cadong ya kan, harus makanan yang sudah diberikan jatah lah, cadong itu istilahnya, jatah dis, jatah dari yang ada ya, nasinya nggak enak, ininya nggak enak, kemudian bawahnya juga dingin nih kan, kaki saya sampai sekarang kalau naik tangga, turun tangga masih sakit karena di Polda yang 2 bulan itu lebih dibandingkan saya di yang 2 tahun lebihnya di penjara di Polda itu saya pikir lebih sakit ya kan di bawah ya. Saya pikir seperti itu ya, tapi kita menikmati, kemudian ya kita nikmatilah ya bergaul dengan, walaupun dipisah-pisah dengan
tahanan lain, ya kita cari hiburan sendiri. Misalnya saya dapat jeruk dari rumah ketika besuk, ada 12. Itu saya geledekin tuh ke kamar ruang lain, ya ada yang berebut itu kan. Artinya Anda kemudian baru bisa mulai menerima dan menikmati. Iya, akhirnya kita mau nggak mau kita nikmati juga ya kan. Awal-awal sih Baik. Ya, terguncang juga tentunya. Dan bersama kita malam hari ini juga ada salah seorang narasumber di ujung sana. Namanya adalah Tony. Dia juga mantan narapidana yang pernah menjalani hukuman penjara di sebuah rutan atau lapas. Selamat malam, Pak Tony. Selamat malam. Anda di penjara karena kasus apa? Kriminal. Apa tuh kriminalnya apa? Ya, 365. 365. Oke. Berapa tahun Anda masuk penjara atau divonis? Waktu itu kena 3 tahun 6 bulan. Tapi kita jalanin 2 tahun 10 bulan. Oke. Penjara mana saja yang pernah Anda rasakan? Salemba, LP, terus LP Cipinang. Gimana hari-hari Anda waktu itu pertama di penjara? Hari-hari yang pertama kalau di rutan ya kaget lah ya kan, karena kalau kata orang makan tidur gratis, ternyata di penjara tuh nggak ada yang gratis. Maksudnya? Ya kita semua harus bayar lah. Kalau makan enak ya kita beli, ada kantinnya, terus ada yang pesen lah. Terus kalau mau tempat yang kita pilih sesuai dengan teman-teman kita gitu. Kita sebelum masuk kan udah ada teman tuh, udah ada teman yang nungguin apa ya. Mas Tony, sebentar Mas Tony. Tadi Anda bilang untuk makan bayar. Bukankah di penjara sudah dikasih makanan, jatah makanan? Makannya nggak enak bang, nggak layak. Nggak layak tuh gimana? Ya nasinya kayak apa ya, kayak nempel gitu. Kalau di piring tuh ciplak, aduh nggak jatuh gitu kan. Kita orang Jakarta ya kan ngelihat nasi kayak gitu kan, aduh nggak layak makan lah gitu. Terus lauknya apa ya kan, ikan gitu kan, nggak. Jadi untuk itu Anda beli? Ya beli. Kalau pagi kita pesan tuh ada yang keliling, lontong atau nasi uduk atau ketan gitu loh pilihannya. Ntar siang ada, ya malam ada. Kalau malam tuh resmi deket ada lapangan itu ada kayak roli. Jadi paket. Suduk kita yang lauk daging, yang tempe, lauk telur. Itu Anda harus beli berarti ya? Iya. Oke. Terus untuk di sel tuh bayar? Ya bayar lah bang. Masa sih? Ya kita besuk aja bayar. Besuk luar pintu tuh ada namanya uang kunci. Uang apa? Uang kunci. Iya, itu apa tuh? Uang kunci itu apa? Ya kita kalau nggak bayar ya nggak keluar lah, nggak bisa keluar gitu kan. Ya istilahnya uang kunci. Kemudian kan ada jam besuk. Iya, bahasanya uang kunci gitu loh. Tapi atau jangan-jangan Anda dibesuk di luar jam besuk kali, sehingga Anda nyogok atau bayar? Enggak mas. Kalau di penjara itu kita dibesuk pertama di kamar itu kita kena uang kunci. Oke, keluar dari kamar, kemudian di kunjungan kita kena uang lagi, uang tamping namanya, bayar. Jadi yang orang yang membawa kertas nama kita, kunjungan apa sebagainya itu bayar. Berapa itu? Ya itu tergantung apa sih pertemanan aja ya kan. Kalau kita nggak ini ya besarannya ya 10.000 itu minimal. Sebenarnya kalau nggak bayar bisa dong. Umumnya bayar. Kan dia kan jalan jauh dari kamar ke ruang kunjungan kan jauh. Baik, tahan dulu. Lalu apa lagi? Kehidupan penjara yang akan diungkap di Benang Merah. Kami akan hadirkan perbincangan di saat lain.
Anda kembali di Benang Merah. Saya mau ke Pak Wahidin. Kalau dengar cerita dari mantan narapidana tadi, bayar katanya untuk besuk, ada uang kunci, kemudian mengantarkan. Nah, apa yang bisa dijelaskan? Terima kasih pertama kepada Mas Tony ini. Kebetulan beliau mantan warga binaan kami dan menjalani masa pidananya di Rutan Salemba dan mungkin melanjutkan di Lapas Cipinang. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Mas Tony itu ada unsur-unsur benar. Dan kami mempunyai keyakinan bahwa tahapan-tahapan apa yang dijelaskan oleh Mas Tony itu karena fakta. Tetapi Anda membenarkan? Apa ya, yang... saya kan tetapi kami juga yakin kepada Mas Tony bahwa yang mengambil dananya, yang meminta dananya itu yakin sesama napi, warga binaan. Namanya uang kunci, uang tamping. Yang namanya tamping itu bukan pegawai. Yang namanya tamping itu adalah warga binaan kami juga. Cuma kami sebagai sisi petugas, nah hal itu sekarang ya, ini programnya sekarang itu sudah semakin dieliminir, semakin dihindari, karena juga menghindari betul warga binaan kami datang itu juga kita sudah berupaya ya meminimalisir menggunakan kartu berisi. Itu kan untuk menghindari bahwa pegawai minta uang. Jadi kita ini adalah kartu berisi untuk belanja itu dengan berisi aja di kantinnya. Tidak orang jualan yang sekarang menjajah jalan di kamar itu sudah dihindari. Karena untuk menghindari itu apa yang diindikasi seperti yang itu. Jadi upaya-upaya untuk perbaikan selama ini yang kurun waktu setelah Mas Tony pulang, setelah Pak Hakim pulang dan Pak ini kita sudah cepat lah untuk memperbaiki itu. Kita menyadari betul bahwa kekurangan itu ada, kelemahan itu ada, dan terus ingin diperbaiki. Terima kasih ini forum ini juga upaya kami nanti untuk perbaikan ke depan tentu saja. Nanti coba kita cross check langsung. Mas Tony masih bersama kami? Masih. Nah, Anda mendengarkan penjelasan Pak Wahidin. Benar apa yang disampaikan Pak Wahidin? Benar. Jadi apa benar itu justru kepada sesama uang itu dikasih, uang kunci, uang tamping itu? Ya sesama. Kita kan setelah di kamar kan malamnya itu kan kita juga ya malam bayar uang listrik apa gitu kan. Ya memang sesama, tapi dia kan bekerja secara formal gitu. Artinya dia punya seragam, dia tugas di kunjungan. Artinya tidak melibatkan sipir? Ya pastilah dia nyetor lah. Kita tahu itu. Gitu. Anda tahu dari mana kalau dia nyetor ke sipir? Anda lihat sendiri. Ya kita kan kalau saya tuh pentolan ya. Kalau pentolan kan kita gimana ya? Penjara tuh nggak pernah mengatakan siapa pelakunya, tapi kita semua tahu yang terjadi di penjara kita tahu, tapi penjara nggak pernah mengatakan siapa pelakunya. Gitu. Karena ini bukan dunia dongeng gitu ya, semua dengan kenyataan-kenyataan yang pahit yang harus kita telan dan rasakan bersama. Itu semacam hukum nggak tertulis kita gitu. Iya kita bayar tamping itu biasa lah, lazim apa gitu kan. Oke, baik. Tahan dulu Mas Tony. Saya mau ke Mas Taufik. Apa yang disampaikan? Benar. Benar? Iya, memang jadi kalau uang kunci misalkan memang diterima oleh narapidana yang menjaga kunci itu kan. Itu bisa kalau di Salemba, waktu saya tinggal di Salemba itu 3 tahap. 1, 2, 3 ya kan, sampai keluar tempat besukan. Itu mereka bayar 3, kalau saya nggak bayar, tapi mereka bayar 3 saya tahu ya kan. Anda naik dari kepalanya itu yang... Nah kok bisa ya, kalau dia bayar Anda bisa nggak bayar tuh? Karena saya dianggap orang politik. Ya kan, lo ngelawan negara, nggak usah dimintain duit, walaupun juga kita lihat lah ya kan. Emang yang dimintain duit itu biasanya tahanan segala macam, semua tahanan ya kalau mau hidup lebih enak, yuk akan dapat yang lebih enak. Misalnya tahanan biasa kalau memang dia nggak punya duit, abal-abal, ya akan tinggal bersama-sama. Dulu puluhan orang di sebuah penampungan besar ya kan. Kalau udah agak enak, misalnya dia ada duit, kalau ya saya masih sampai sekarang saya masih berhubungan karena saya masih sering berhubungan dengan narapidana. Kadang-kadang gue mau baru datang nih, ya minta kamar. Ya misalnya kita urus dapat 3 juta, misalnya satu kamar untuk 3 juta, itu biasa aja, kasus kriminal biasa. Itu masih terjadi sampai sekarang ya. Baik. Kalau Pak Syarifudin mengalami itu nggak? Saya sudah katakan sejak awal tadi bahwa apa yang dialami teman itu saya tidak alami.
Makanya kami membentuk namanya paguyuban. Mungkin karena Anda hakim kali ya, mereka takut. Ya, mungkin dari situ salah satu sisi barangkali, mungkin juga ada sisi lain yang dia lihat bahwa untuk apa kita minta, ya kan? Persoalannya sekarang ini kan soal kepentingan. Saya mendengar tadi pembicaraan itu bahwa itu adalah tamping. Kita harus pahami dulu bahwa tamping ini juga adalah narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang diberikan kepercayaan oleh pegawai rutan mengkoordinir masing-masing barak atau kamar. Dan tamping itu juga bisa dibutuhkan tenaganya oleh warga binaan pemasyarakatan yang lain. Jadi soal mereka warga binaan ini membutuhkan tamping, yang namanya juga tamping itu butuh sesuatu yang menyuruh juga. Jadi itu ada saling memanfaatkan begitu? Saling butuh, ya ini bukan. Jadi kita bedakan. Yang diberikan bayaran itu adalah tamping, bukan pegawai rutan atau lapas. Ini harus kita buktikan nantinya. Oke. Apakah memang itu uang lari ke rutan atau ke orang lapas. Kalau ini tadi yang muncul adalah dia tampingnya yang membawa kunci, ya kan? Berarti orang yang dipercayakan oleh pegawai rutan atau pegawai lapas. Inilah yang mengantar barang. Nah, tamping ini sebenarnya ada yang disuruh oleh warga binaan sesama orang tahanan, tolong cucikan pakaian saya, tolong setrikakan pakaian saya, tolong ambilkan barang saya. Nah, kalau ada tamu, ya terus terang, biasanya apa pendapatan warga binaan di dalam, narapidana di dalam? Tidak ada. Paling kalau mau beli rokok, ada keluarganya datang, dikasihlah pembeli rokok. Nah, tamping juga dikasih. Jadi maksudnya seperti itu. Sekarang, kalau dikatakan bahwa ada pegawai rutan, pegawai lapas yang minta, ini kita akan lihat nantinya. Sejauh mana bisa dibuktikan itu. Coba kita tanya ke Mas Tony ya. Mas Tony, ada dengar perbincangan kita tadi dengan Pak Ahmad Taufik dan Pak Syarifudin Umar? Dengar. Jadi tadi dikatakan masih dipertanyakan nih bahwa uang itu masuk atau sampai kepada petugas lapas atau oknum lah katakan. Enggak, tadi Pak Syarifudin juga ngaco juga gitu loh. Yang kita maksud itu tamping kunjungan, Pak. Kan tamping juga saya tahu ada tamping kebersihan, tamping dapur. Kalau yang Bapak maksud di kamar itu korpe, Pak, pesuruh, pembantu. Saya juga punya pembantu di penjara gitu. Saya bayar. Itu kan nggak ada hierarki. Itu kan karena kita pilih, kita butuh gitu. Kalau tamping kunjungan, Pak, that's all. Tamping kunjungan kita bayar. Nggak bayar. Kita nggak mengatakan itu pegawai. Itu adalah tamping yang bekerja, yang dikaryakan di rutan atau di lapas. Tamping kunjungan loh, Pak. Bukan kita bicara tamping blok lain. Itu blok tuh ada pengurusnya. Kamar juga ada. Apalagi Bapak kan nggak pernah bersentuhan sama cuci baju, cuci celana. Pasti Bapak nyuruh orang lah. Itu bayar. Itu namanya korpe, Pak. Pembantu. Bukan tamping. Yang kita ngomong ini kan tamping kunjungan. Tadi kan pertanyaannya kan tamping kunjungan. Kita bayar yang nganterin nama ke kamar kita. Itu Tapi kan Mas Tony, tapi itu kan uang masuk ke tampingnya sendiri kan, bukan ke sipirnya kan? Tapi itu kan berdasarkan nomor urut dari surat kunjungan. Kan kunjungan itu kan ada surat kecil kita. Itu terdiri nama, pasal, dan umur. Nah, itu yang menentukan. Nanti kita dapat. Itu di blok ada. Yang pegang tamping ada, yang di kunjungan ada. Ada tiga lampiran. Jadi kita nggak bisa ngomong, nggak bisa ngaku, oh kita nggak dibesuk. Nggak bisa bos. Ini tamping kunjungan, itu dia pegang satu. Entah dia, kalau dia teman ya mintanya ya good lah, malam lah atau sore lah udah selesai dia kerja, dia udah pulang. Oh dia tahu kita di blok sini kan. Om, gini Pak, gimana Bang, gitu kan. Ya kita tak bayar, gitu loh. Oke, baik. Kita masih akan dengar lagi keterangan Anda dan juga yang ada di sini semua. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa ini terjadi? Bagaimana kita bisa mencegah ini semua, agar kemudian nama lapas tidak selalu buruk?
Kami akan bahas dan ungkap saat lagi di Benang Merah. Tetap bersama kami. Kembali di Benang Merah, saya mau ke Pak Wahidin. Orang kan selalu pasti berkata penjara lagi. Sebenarnya apa sih yang terjadi sehingga kemudian masih bisa ada penyimpangan-penyimpangan itu? Bisa nggak kita kemudian bikin itu jadi 0 atau 0? Saya yakin gini, apa yang disampaikan oleh Mas Tony itu salah satu masukan bagi kami untuk mengevaluasi ke depan. Walaupun upaya untuk meminimalisir itu sudah terus. Ya. Sebagai contoh begini. Model pendaftaran kunjungan. Model pendaftaran kunjungan apa yang disinyalir tadi Mas Tony itu kan pakai 3 lembar dan terus diserahkan ke sini mengakibatkan ada pembiayaan. Sekarang model pembiayaan kunjungan itu sudah pakai elektrik, tag, kunjungannya antrian, silakan sesuai dengan seperti di bank lah kalau di Jakarta ini. Jadi kita ngantri itu sudah pakai itu di lapas mana Pak yang sudah begitu? Semua di lapas di Jakarta seperti itu. Di lapas-lapas besar di kota ibu kota provinsi sudah berupaya seperti itu. Karena ternyata kan selama ini yang dikeluhkan itu juga di lapas-lapas yang di ibu kota provinsi. Tidak di lapas-lapas yang di Santero Nusantara ini relatif nyaman-nyaman saja, kehidupannya tenang-tenang saja. Tapi bukan berarti terus kita diam. Ya kita antisipasi, kita berupaya semaksimal mungkin. Antara lain seperti itu, mengoperasikannya. Terus juga upaya seperti memberdayakan tamping di ruang kunjungan. Sekarang sudah diminimalisir. Di ruang kunjungan itu orang warga binaan dan keluarganya saja. Nanti pada saat sudah selesai baru tamping. Tamping membersihkan kunjungan. Bukan lagi dipanggil pakai itu tidak. Karena apa? Di layar monitor sudah diberdayakan. Tek kunjung keluarganya nih. Tanya, Pak atau Bu, kalau yang wanita, ada pengunjung namanya ini. Lihat di bloknya, blok sini. Sudah lihat, boleh dikunjungi enggak? Mau enggak dikunjungi orang ini? Mau. Dia datang. Sudah otomatis. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi manggil terus orang memberdayakan warga binaan. Ini upaya seperti ini kita terus berdayakan. Jadi untuk mengurangi apa yang disinyalir sesama temannya minta, terus mungkin disinyalir juga mengalir kepada teman-teman kami yang mungkin pola pikirnya tidak melayani, tapi justru apa yang dikatakan teman-teman mungkin upaya lain-lain lah. Baik. Kalau masih ada dan itu sudah. Terus yang kedua, nih, upaya kami minimalisir kan pengaduannya sudah jelas. Dengan website, dengan SMS, dengan WhatsApp, dengan email, mudahlah. Tolong adukan siapa itu pegawainya. Ini upaya kami sudah maksimal untuk itu. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membenahi. Dan kalau ini mengadu banyak dan betul faktanya iya, ini kan upaya masyarakat untuk. Artinya pihak lapas sendiri sudah terbuka ya, di Jenpas sendiri sudah terbuka ya. Oh, upaya itu sudah. Baik. Dan ini masyarakat ingin kami berdayakan betul. Sudah kira-kira 1 tahun yang lalu mekanisme pengaduan itu diwadahi, ada strukturalnya di Direktorat Keamanan dan Ketertiban itu ada Kepala Subdirektorat Pengaduan Masyarakat. Nah ini kan supaya maksudnya betul-betul di sana ditangani. Artinya di Jenpas terbuka dan siap menerima pengaduan itu ya. Kalau Pak Syarifudin Umar, apa yang Anda lakukan selama mengisi hari-hari Anda di dalam penjara itu Pak? Jadi karena memang sudah ada konsep pembinaan yang harus diikuti oleh dan wajib diikuti oleh semua warga binaan. Jadi ada pentahapan-pentahapan. Ya bahkan ke pramukaan, karena memang saya basicnya juga dari pramuka waktu kecil. Itu sampai bisa adakan latihan bersama dengan dari lembaga pemasyarakatan yang lain. Terkait paguyuban itu yang tadi Anda ceritakan di awal? Kalau terhadap paguyuban ini kita bentuk untuk sebagai satu wadah bagi semua warga. Ya seperti itulah ada keluhan-keluhan, dan dari keluhan yang ada, lalu dari paguyuban bersikap dan menyampaikan kepada kepala rutan, karena waktu itu masih di rutan Cipinang. Di Bandung kita sampaikan kepada kalapasnya, keinginan warga itu ada begini. Katanya ada lagi pungutan yang kita bisa maklumi juga lah, mengenai masalah listrik. Itu ada 3 penyakit sebenarnya di sana itu. Soal air, listrik yang sering padam, air yang juga sering tidak mengalir, sehingga
Ini yang bisa menjadi perpecahan. Mungkin di blok yang satu lancar airnya, ya blok ini itu sering tidak menimbulkan lancar. keributan juga. Bisa terjadi seperti itu. Nah, mewadahi seperti itulah kalau ada masalah disampaikan dan dari paguyuban yang menyampaikan supaya jangan terjadi ekses yang tidak diharapkan. Misalnya, suatu ketika karena menyangkut masalah PP 99, batasan mengenai masalah remisi, ada yang diberikan, ada yang tidak, ada gejolak. Ya saya kebetulan karena seorang hakim, dipandangnya kamu orang kehakiman. Ya tidak dipungkiri, NIP saya memang bawanya 040, tetapi karena Mahkamah Agung sudah memisahkan diri, kita sudah di bawah hakim, semua lembaga peradilan itu di bawah naungan Mahkamah Agung, bukan lagi di bawah naungan Kementerian Hukum Perundang-undangan, ya kan? Mau membakar, saya bilang untuk apa dibakar gedungnya? Wah Bapak karena orang kehakiman katanya, saya bilang kalau soal idealis, nggak usah kita ragukan, ayo, nggak usah gedungnya kita bakar, orangnya kita tangkap baru bakar, ayo. Nah, itu yang lebih sportif. Artinya kan? ada hal-hal positif juga yang bisa dilakukan di dalam penjara ya? Iya, baik. Ya, ada sisi negatif, ada sisi positif yang bisa terjadi. Baik. Ya, kalau ini sebenarnya barangkali dari Dirjen Pas. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita masih punya satu segmen lagi, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki lapas kita. Kami akan kembali saat lagi di Benang Merah. Kembali di Benang Merah, Mas Ahmad Taufik, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki lapas kita? Kalau saya hapuskan penjara, saya sama teman-teman sedang membuat gerakan menghapuskan penjara. Jadi penjara itu sekarang ngabisin duit negara aja. Dengan bilang kapasitas penuh misalnya, itu juga menaikkan anggaran pemerintah untuk tapi kan ternyata di dalam penjara orang-orang nggak pernah memakan tidak pernah memakan cadong yang sebenarnya. Jadi bukan orang bertambah baik di dalam penjara. Sekarang misalnya seorang kriminal biasa keluar menjadi kurir narkoba atau menjadi terorisme. Artinya penjara sekarang adalah percuma. Jadi mendingan hapuskan penjara. Ada cerita sebetulnya zaman Nabi. Kalau nggak ada penjara mereka? Ya sebetulnya di zaman Nabi ada tawanan-tawanan itu dititipkan di rumah-rumah sebetulnya. Kan sebetulnya masyarakat ini bertanggung jawab untuk itu. Artinya ya kita minimalisir betul ini. Sekarang uang negara bangun lapas. Uang negara untuk para yang orang tahanan, tapi ternyata nggak digunakan untuk tahanan, untuk siapa nih kan? Baik. Ya akhirnya mendingan dihapuskan penjara dan biar tidak uang negara dihabiskan, uang kita bayar pajak ini jangan untuk sia-sia. Baik, mungkin singkat saja Pak Serwin Umar, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki lapas supaya tidak negatif terus? Pertama, supaya lapas lebih tepat, lebih bagus untuk betul-betul memberikan pelayanan terbaik kepada warga binaannya, misalnya hak remisi. Jangan soal remisi dianaktirikan, ada yang cepat turun, ada yang secara sengaja tidak pernah diberikan. Kedua, tingkatkan pembinaan bagi lembaga pemasyarakatan maupun pada rutan Cipinang. Dan yang ketiga, kita mengharap berikan gaji yang seimbang bagi pegawai rutan, sipir, rutan dan lapas seperti bandingannya dengan penyelidik KPK. Gaji penyelidik KPK itu 20 juta loh. Nah sekarang ada gaji tidak Kapolda, Kapolres, Kajari 20 juta. Oh, kalau Cipinang gajinya hanya berapa Dirjen Pas? Akhirnya remunerasinya harus diperhatikan juga ya? Ya. Baik. Kesejahteraannya juga harus perhatikan. Baik. Supaya dia betul-betul bisa menjalankan dengan baik. Sebelum terakhir nanti ditutup Pak Wahidin, saya mau ke Pak Tony dulu. Pak Tony, terkait dengan apa yang Anda alami selama ini, mungkin ada masukan, mumpung di sini ada Pak Wahidin, apa yang bisa dilakukan oleh pihak lapas agar kemudian bisa menjadi lebih baik? Kalau soal besukan, kita sudah mengakui ada perbaikan, seperti ada sistem nomor. Walaupun nomor itu juga bisa dibeli gitu loh, ada yang ngambilin, kita bisa dapat nomor awal gitu loh. Tapi oke lah, itu udah ada perbaikan. Terus yang kedua, ya lagi-lagi soal remisi itu benar, harus transparan, harus. Yang paling mendasar adalah ya pandang warga binaan itu sebagai manusia. Jangan pandang warga
warga binaan itu sebagai komoditas gitu, yang bisa menghasilkan uang, yang bisa diperjualbelikan, yang bisa ditipu-tipu, yang bisa dimodus-modus gitu loh. Baik. Pandang warga binaan sebagai manusia. Itu yang pertama. Baru di situ ada empati, baru di situ ada perbaikan. Tanpa itu yang ada adalah yang berwenang selalu sewenang-wenang. Ya korbannya warga binaan gitu loh. Baik, terima kasih Pak Tony. Terakhir, Pak Wahidin, singkat saja. Oh, terima kasih. Saya inginnya singkat, tetapi kan tidak mungkin. Berilah kesempatan kepada kami untuk memberikan wawasan kepada masyarakat. Begini, tentang remisi, insya Allah tanggal Idul Fitri ini dicoba. Transparan, pakai IT. Kalau pakai IT kan begitu ditandatangan oleh Pak Menteri, dideklar, semua bisa baca, bisa mengakses. Tidak ada lagi orang bertanya-tanya, yang nanya membayar. Katanya, saya juga tidak pasti tahu. Remisi, insya Allah Idul Fitri dicoba. Pakai IT, transparan, diumumkan. 17 Agustus, itu akan lebih clear lagi seluruh Indonesia. Nah, ini janji kami, janji Pak Menteri. Bukan kepada kepala lapasnya saja yang memberikan tahu melalui menteri, segala macam ke Dirjen Pas, Pak. Ya, ini. Jadi tidak bisa, karena ada persyaratan-persyaratan itu yang otoritasnya berada di kantor wilayah, berada di Direktorat Jenderal, berada di Kementerian Hukum dan HAM. Itu aturan hukumnya. Nanti kalau memang Bapak sepakat itu, mari kita sama-sama benahi lewat DPR. Itu remisi. Nah, tentang tadi pembinaan yang lain, kami juga sudah berupaya dan ke depan ada lapas industri. Dan harapan kita bersama nih, minta dukungan juga pada para pengusaha untuk memperdayakan lapas industri. Lapas industri dengan produk. Ada juga komitmen kepada mungkin para gubernur, para wali kota, para bupati, membuat edaran resmi. Berdayakan lapas itu ada laundry aja. Laundry rumah sakit, laundry apapun, diperintahkan aja untuk laundrynya di lapas. Saya lihat di Hong Kong, saya lihat di Swedia, pemerintahnya betul-betul peduli memberdayakan lapas. Akhirnya, karena di lapas itu sudah ada pekerjaan yang menggairahkan, menghasilkan, sesama mereka juga akhirnya bekerja. Tidak ada lagi warga binaan yang seperti cawe-cawe atau istilahnya apa. Petugasnya juga dipaksa untuk berpartisipasi di industri itu. Ini harapan kita bersama. Dan ini sudah declare dari Menteri kita, Menteri Hukum dan HAM. Dan Pak Jokowi, Pak Presiden kita juga sudah komitmen untuk memberdayakan lapas industri ini. Nah, ini harapan kita bersama. Mohon dukungan dari para pengusaha, mohon dukungan dari para pemerintah daerah setempat, gubernur, wali kota, untuk sama-sama memberdayakan lapas-lapas yang ada di seluruh Indonesia ini. Harapan beliau tadi, hapuskan lapas. Saya senang. Saya senang seandainya lapas-lapas di sini sudah diminimalisir. Pak Direktur Jenderal kami juga sudah punya gagasan, artinya memberdayakan volunteer pekerja sosial gitu loh. Dan ini juga cikal bakalnya Pak Dirjen kami untuk ini. Maka memberangkatkan beberapa orang studi banding ke beberapa negara supaya memahami betul bahwa pidana penjara itu tidak lebih baik daripada masyarakat yang ada yang membinanya. Nah, ini jadi cikal bakal kita bersama, dan mari kita dukung bersama. Mudah-mudahan hikmah di bulan Ramadan dan hikmah tayangan Benang Merah ini mendapatkan support dari teman dan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahidin. Jadi intinya dari tayangan malam hari ini adalah yang perlu kita ingat bahwa perlakukanlah para narapidana itu sebagai manusia. Mereka butuh dimanusiakan, diperlakukan manusiawi, jangan dianggap sebagai komoditi, dan yang penting ketika mereka keluar dan kembali ke masyarakat, jangan pernah meminggirkan mereka, memojokkan mereka, karena sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. Rangkul mereka, anggap mereka keluarga kita kembali, dan mari sama-sama ajak mereka untuk kembali bermasyarakat. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam, sampai jumpa.